berapa? Semester 2 belajar fisiologi kan? Iya. Oke. Kita sebenarnya basically kalau udah mulai mengarah ke penyakit-penyakit, kita harus mengerti. Sebelum ini menjadi patologis, kamu harus memahami fungsi fisiologis sendiri. Bagaimana tubuh itu secara normal dia bekerja seperti apa. Kita korelasikan deh dengan kegiatan sehari-hari. Kalau kamu stres atau gugup, mulutnya kering apa banyak saluran? Kira-kira tuh maksudnya ini. Simpatik, ya. Masih ingat ya kalau saraf sistem saraf itu ada saraf simpatik sama parasimpatik. Sebenarnya di sini saya cuma mau menunjukkan bahwa saliva itu juga seperti organ tubuh yang lainnya. Kelenjar saliva itu ada saraf yang mempersarafi dan mengontrol dia kerjanya. Oke, jadi kalau ada aktivitas itu pasti mempengaruhi laju aliran saliva. Kalau kamu melihat makanan yang lezat-lezat, yang enak gitu, apalagi lapar terus ngeliat makanan gitu, salivanya keluar apa tertahan? Keluar. Itu juga diatur oleh fungsi saraf. Ya, di sini saya tekankan tidak perlu dihafalkan yang ini, tapi di sini hanya mau menunjukkan bahwa kelenjar saliva itu juga diatur oleh sekresinya dikontrol oleh saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Paham ya? Ada lagi yang mana? Oke, saya tidak bahas semuanya ya, karena nanti saya bahas yang ini. Kalau kelenjar liur masih ingat ya? Nanti ada mayor, ada minor. Yang mayor itu selalu dia berpasangan, kiri kanan dia sama, ada dua, selalu sepasang. Parotis, submandibular, dan sublingual. Sedangkan kalau yang minor dia ada di seluruh mukosa, ya? Bisa di mukosa pipi, mukosa labial, dan yang ada di palatal. Nah, ini hanya menunjukkan tempatnya kalau parotis itu di situ. Ya. Kalau misalnya ada di sini, saya rasa di slide agak belakang itu ada suatu penyakit yang disebabkan oleh virus. Dibaca apa? Apa namanya? Virus yang biasanya kalau dalam bahasa awam tuh gondongan. Nah, kalau sebutkan gondongan tahu dong? Apa? Mams. Mams itu yang diserang adalah kelenjar parotis. Makanya kenapa kalau kita lihat pasiennya itu bengkaknya di sini. Kalau zaman dulu dikasih apa yang biru-biru, lau, kayak supaya dingin ya, gitu kan? Karena dia memang kalau ada pembengkakan, berarti ada peradangan, pasti ada tanda-tanda radang. Ada kalau, rubor, tumor, ular, ya. Jadi itu diberikan. Padahal sebenarnya apa? Kalau virus, selain antivirus, yang paling mujarab itu apa? Dermatitis. Suruh istirahat, makan yang banyak, ya kan? Istirahat yang cukup, pastikan daya tahan tubuhnya bisa meningkat lagi, bisa tambahkan dengan perawatan suportif seperti vitamin. Tapi ada nggak sih orang gondongan ke dokter gigi kayaknya berobatnya? Nggak ada. Dia juga malas kali giginya sakit atau ini. Tapi di sini kita mau menunjukkan bahwa letaknya di situ itu bisa memicu pembengkakan yang berasal dari daerah pedofili atau dari daerah sebelah sini. Jadi kita bisa membedakan apakah ini berasal dari kelenjar saliva ataukah ini berasal dari giginya. Gitu ya, oke. Kalau sublingual dan submandibular, dia letaknya ada di dasar mulut. Perhatikan nggak kalau kamu mungkin pernah ke dokter gigi gitu ya, atau memeriksa teman, antar teman. Nah, nanti kalau pas mau masuk klinik nih,
exposure, ada pemeriksaan kandungan. Itu bagian yang paling banyak ada salivanya itu di bagian mana? Di rongga mulut kita. Dia sarang mulut, ya, sublingual. Di bawahnya lidah kita sarang mulut. Kenapa? Karena di situ ada muara dari kelenjar liur submandibula dan sublingual. Ya, di situ ada ductusnya. Ya, ini nama-nama ductusnya ya, masih ingat ya? Kalau ductus Stensoni ini dari kelenjar liur parotis. Kemarin waktu belajar varian normal, ada satu varian normal ductus Stensoni yang prominent. Nah, ya itu. Caranya gimana kalau kita mau membuktikan itu kelenjar liur, muara kelenjar liur atau bukan? Kamu tekan aja kalau pencet, kamu masak itu keluar nggak salivannya? Kalau dia keluar salivannya itu adalah berarti muara dari kelenjar. Oke? Ya. Oke. Kemudian, nah ini kembali ya ke histologi. Kita lihat bahwa di sini ada sel asinar yang berperan untuk memproduksi salivanya. Kemudian selain dari sel asinar, dia ada sel ini, ada sel myoepithelial. Ngapain dia tugasnya? Ini tugasnya nih seperti ototnya yang memompakan. Si sel asinar tuh nggak bisa dia produksi doang, tapi yang memompakan si salivanya itu harus ke ductus itu adalah si sel myoepithelial. Jadi kalau misalnya ada sebuah keganasan pada kelenjar liur, nah itu bisa berasal dari sel asinar ataupun sel myoepithelial ataupun keduanya, ya. Dan ini cukup sulit ya kalau cara patologi untuk mendiagnosis suatu keganasan dari kelenjar liur karena struktur selnya dan lain-lain itu mirip, ya. Tapi sebagai pengetahuan aja bahwa ini bisa berasal dari kedua sel tersebut. Oke, ini sudah. Nah, ini yang penting. Kenapa kemarin pada diskusi integrasi kita ada orangnya kemana? Kenapa kemarin diabetes mellitus? Kenapa pada diabetes mellitus itu bisa muncul kandidiasis? Nanti salah satu efek dari diabetes mellitus adalah si kelenjar salivanya itu, sel asinarnya itu terjadi kerusakan atau terjadi atrofi, ya. Apa yang terjadi setelah itu? Berarti produksi aliran salivanya atau produksi salivanya makin banyak atau menurun? Menurun, ya. Ketika saliva menurun, begitu juga dengan komponen yang ada pada saliva. Saliva kita itu sangat baik sekali. Kamu lihat di situ. Dia punya immunoglobulin, dia punya enzim antibakteri, dia punya sebagai anti jamur. Ini kayaknya jelas, ya. Dia punya berbagai fungsi. Bayang kalau fungsi-fungsi itu tidak ada dalam rongga mulut, apa yang terjadi? Mikroflora normal, bakteri sama apa? Ayo. Sama kandidanya kan, sama jamur itu adalah sebenarnya mikroflora normal dalam rongga mulut kita. Orang sehat pun dia ada, tetapi karena orang sehat punya pertahanan dini dalam saliva, maka si mikroflora normal itu ya normal aja, dia hidup baik-baik aja. Begitu fungsi ini menurun, apa yang terjadi? Dia bisa berubah menjadi mikroorganisme yang patogen. Mungkin masih ingat waktu belajar mikrobiologi, jamur atau candida, bahasa awalnya jamur ya, tapi kalau kita bahas dalam kedokteran ini kita pakai istilah candida, gitu kan? Itu bentuk yang tidak patogennya dalam bentuk apa? Bentuk normalnya ketika dia menjadi mikroflora normal, spora. Begitu dia menjadi sesuatu yang patogen, kita carinya dia nanti dalam rongga mulut berbentuk hifa, ya. Maka nanti dalam pemeriksaan penunjang mau cari ini benar nggak sih ini infeksi jamur, ya, ketika ada lesi kandidiasis misalnya, itu yang dicari di bawah mikroskop itu adalah hifanya. Oke. Sekretory immunoglobulin A ini satu-satunya yang paling banyak, bukan satu-satunya ya, dia yang paling banyak terkandung di dalam saliva.
dia berfungsi sebagai antimikrobial nih, immune defense. Jadi kalau memang ada penurunan fungsi saliva, kita sebut dengan apa? Penurunan fungsi saliva, laju aliran saliva yang menurun namanya hiposalivasi. Ya, jadi ini bisa terjadi berbagai gangguan. Ya, ini klasifikasinya. Sebenarnya ada lebih banyak lagi, tetapi saya coba memsimplify. Ini yang perlu kalian ketahui. Oke? Ya, dry mouth atau serostomia. Dari sekian banyak gangguan kelenjar saliva, inilah yang paling sering ditemukan di ini. Kalau pengalaman saya, mungkin dokter Adi. Kalau dokter Adi, yang paling banyak serostomia atau ada infeksi lain? Serostomia paling banyak. Ya. Terkait dengan latar belakang sistemik ataupun psikologis, banyak keluhan serostomia. Nah, yang kalian perlu ingat adalah bahwa serostomia ini sebenarnya keluhan subjektif, subjektif sama objektif. Subjektif itu berarti keluhan aja dulu atau setelah udah diperiksa? Keluhan, ya. Subjektif itu ada keluhan pasiennya. Dok, mulut saya terasa kering, dok. Oke. Nggak percaya gitu aja, kan kita anamnesis ya. Dan dalam anamnesis itu nanti ada riwayat penyakit dan lain-lain. Kalau kita lihat di sini yang paling banyak ini adalah hal-hal yang menyebabkan serostomia, bisa dari obat-obatan. Makanya nanti penyakit sistemik apa yang diberikan oleh pasien. Yang paling banyak obat-obatan yang paling banyak menyebabkan serostomia itu adalah apa tuh? Kalau anticholinergic, simptomimetik, sama diuretik itu kenapa? Oh iya, ini belum dapat modul apa ya? Oke, nggak apa-apa. Susah. Obat-obatan anti hipertensi. Kira-kira banyak nggak pasien hipertensi yang datang ke praktek dokter gigi? Banyak, ya. Makanya nanti di dalam anamnesis kita ada pertanyaan tuh tentang penyakit sistem. Mungkinkah si serostomia tersebut disebabkan karena pengaruh dari obat-obatan jangka panjang kan? Hipertensi itu kan pasti sekali jadi diagnosis. Tidak bisa berhenti seenaknya pasien aja. Oke, kemudian terapi kanker dan radiasi itu pasti mempengaruhi si kelenjar salivanya, ya, terutama di mana tadi apa? Kelenjar liur mayor itu pasti akan terkena radiasi. Makanya terus penyakit-penyakit sistemik seperti Sjögren syndrome, virus, kemudian, nah yang agak susah lagi adalah ini. Perlu agak lama nanti gitu ya komunikasi dengan pasiennya, dan nanti untuk penata laksanaannya pun kita perlu bekerja sama. Kira-kira dengan apa? Dengan psikologi atau psikiater, ya. Tapi nggak mudah juga gitu, untuk merujuk pasien ke sana. Nanti dia merasa, dok saya nggak gila, gitu kan? Pasti anggapannya seperti itu. Tapi dengan pendekatan, saya yakin nanti semua bisa, kan? Kita bisa mengarahkan pasien ke sana. Ada lagi yang memang karena nggak, terus ada juga karena malnutrisi. Oke, nah, laju aliran salivanya, betul nggak dia hiposalivasi? Ya, ada penurunan dari jumlah salivanya, polusinya. Ya. Nah, ini gambaran klinisnya nih. Kalau dibaca dia kan? Ini kenapa kira-kira? Banyak sisa makanan ya, bahkan lipstiknya pun menempel. Kalau ada lipstik menempel di sini, berarti kemungkinan bibir Carmelian ini dia menempel kan ke gigi bagian. Nah, itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa kalau kita licin, bos dia nempel nggak? Enggak kan? Saliva tadi punya fungsi untuk self cleansing, ya. Belum berumur-umur kalau ada saliva, sebenarnya saliva yang banyak kita bisa menelan kan, sisa makanan kita pun yang kecil akan ikut tertelan. Plus kalau
lancar tuh ketika tertelan, itu perlu disalipkan. Bayang kalau salipannya itu kurang, susah kan pasiennya, dia susah makan, bicara, gitu kan. Apa yang terjadi pada lidahnya yang di situ? Saya kalau gambarkan enaknya gitu, kalau tanah pada musim kemarau tetap, ya, jadi lidah tampak lebih bisa bervisurnya tuh kelihatan pecah-pecah. Padahal sebenarnya mungkin dalam keadaan saliva yang dalam jumlah normal dia tidak akan bisa tetap-tetap. Oke, terus lagi, nah yang ini nanti dibaca ya. Oke. Nah, saliva tampak berbusa. Nah, itu bisa kita amati ketika di dasar mulut atau ketika mengumpulkan. Ini ada prosedur ya, ya. Nah, prosedur pemeriksaan penunjang. Nah, kalau untuk serostomia ini kita harus melakukan uji laju aliran salivanya. Kita tampung di dalam gelas penampung ya. Kalau pakai enak itu sebenarnya adalah yang buat ya pakai corong di tabung yang untuk kimia itu, atau pakai kalau minum obat itu kan ada gelas atau kan sendok atau si apa namanya cup ya, ada pakai ada ukurannya, kita bisa tampung di situ, lakukan spitting. Pada hasilnya lakukan spitting, kita lihat selama kalau 0,2 mili per menit kan belum kelihatan begitu. Jadi kira-kira berapa? 5-10 menit misalnya. Kita lakukan pengukuran. Dan sebelum melakukan pengukuran, pasiennya misalkan melakukan aktivitas yang merangsang si pengeluaran saliva. Nggak boleh rokok, nggak boleh makan 30 menit, minum kopi, gitu kan, atau makan makanan yang pedas dan asam, karena itu akan merangsang pengeluaran saliva. Kita mau melakukan yang unstimulated. Oke, kalau ternyata betul dia laju aliran salivanya kurang, maka pasiennya membentuk hiposalivasi. Ya, jadi harus dilakukan. Apa nanti yang di latar belakang kenapa hiposalivasinya akan kita dapatkan juga dari anamnesis. Nah, yang lainnya bisa pakai ultrasonografi, sama kayak kalau orang periksa kandungan USG, nah bisa dipakai juga untuk periksa si kelenjar salivanya. Sialografi, nah sialografi ini sama seperti kalau radiologi ya, gitu kan? Atau angiografi gitu kalau nggak pernah dengar untuk pembuluh darah. Jadi sialografi kita cek itu si mana ya, di slide yang selanjutnya itu yang lain ada sialografi nggak? Tentang sialografi nggak ada ya? Nanti bisa dicari sialografi, intinya gini, seperti gambaran pemeriksaan radiologi. Seperti pemeriksaan radiologi ya.
pembuluh atau aliran sisa. Kalau pada darah pembuluh darah. Kalau pada sel ini ada dusnya. Dusnya kan tadi banyak ya, dari dus ke mobila gitu, kayak sampai ke dus sekretoni kan. Ini ada. Kalau sumbatannya itu di dekat permukaan, di bawah hidung misalnya pas ini itu atau ada putih-putih, lebih mudah menggunakan sisi. Kelainan yang sehubungan dengan adanya obstruksi pada kelenjar di unit itu apa? Tadi ngapain aja nih? Sialolitiasis. Apa? Sialolitiasis. Ya, bentuk kelenjar ini itu adalah sial. Oke, good. Kaca mulutnya tuh menempel ya, jadi dia nempel ketika kita lakukan pemeriksaan itu bisa. Komplikasi dari bayang kalau misalnya banyak sisa makanan yang menumpuk, pasti akan jadi bau mulut atau oral. Kalau tidak ada saliva, karies juga terutama pada bagian vertikal. Kadang-kadang kalau spek gigi pun suka nggak terjangkau, makanya kita harus ngajarin pasiennya caranya dari atas ke bawah, bukan dari kiri kanan kan. Jadi paling banyak adalah di daerah vertikal. Juga satu lagi mungkin yang agak asing ini adalah yang ini, ascending suppurative sialadenitis. Di belakang saya ada mengenai bakteri sialadenitis. Nah, itu salah satunya sama seperti ini adalah komplikasi dari serostopnia. Biasanya rongga mulut, tadi kita udah tahu bahwa rongga mulut itu banyak bakteri atau candida. Si ascending ini berarti karena dia tidak ada atau kurangnya si saliva, jadi si bakteri yang ada itu bisa masuk dari si ductus, dia naik masuk ke kelenjar saliva, ya. Jadi karena ada infeksi bakteri, makanya biasanya tanda-tandanya adalah adanya pus atau abses. Ya, jadi kamu bisa ingat-ingat bahwa abses itu memang biasa ada infeksi. Kalau dilihat abses di bawah mikroskop itu isinya kumpulan darah sama sel-sel radang akut. Dan kemarin di kelompok saya tanya sel radang akut jangan kamu lupakan si PMN itu, ya, eosinofil, basofil dan neutrofil itu tidak dilupakan. Itu juga dengan sel radang kronis. Karena itu kunci sebenarnya kita bisa melihat perjalanan penyakit itu sampai di mana sih. Jadi kalau patologi dia nggak bisa bukan, dia akan lihat apa yang ada di situ. Oke, ya, oke. Secara umum penata-laksanaan pasti akan mengikuti dari sistematika, identifikasi dulu etiologi dan faktor predisposisinya. Perawatan simptomatis perlu nggak? Biasanya kalau datang bengkak kan ada demam biasanya kalau di sini, kalau ya kita perlu misalnya analgezik antidiuretik gitu kalau di demam. Perawatan kausatif, lihat penyebabnya apa, tergantung dari penyebabnya. Kalau dia ada infeksi bakteri maka diperlukan antibiotik. Oke? Perawatan suportif, perawatan suportif untuk basically perawatan suportifnya untuk mencegah komplikasi kan. Kalau dia lihat aja tadi, misalnya apa? Kemungkinan kariesnya bisa meningkat, maka kita kasih arahan kepada pasiennya modifikasi makanannya. Kalau tadinya dia suka makan yang manis, gitu kan, suka makan yang karbo, kemungkinan bekerja
pasien anak itu yang dari awal tubuh itu bisa terhindar dari karies karies ya sebagai komplikasi. Dan instruksi komunikasi harus diedukasi. Oke, mungkin satu lagi yang bisa saya bahas di sini ada skala yang diciptakan oleh Profesor Stephen Falcon. Di sini sebenarnya membantu untuk mengkategorikan apakah serostomianya atau dry mouth-nya ini ringan, sedang atau berat. Ini saya rasa kalian tinggal baca ya di sini ya. Ini sudah ada ciri-cirinya dan ada apa sih yang harus dilakukan, rekomendasinya. Oke, saya mau tanya lagi apa yang nggak dipahami. Sjögren syndrome? Sudah baca? Bisa paham? Intinya sindrom itu ada beberapa gejala, dia sesuai gejala. Salah satu gejalanya yang bisa ditemui oleh dokter gigi adalah keluhan serostomia. Oke? Tapi makanya kita perlu tanya nanti di dalam anamnesis, ada nggak keluhan mata kering atau misalnya genitalnya? Ya, karena kemungkinan bisa juga ini adalah Sjögren syndrome. Agak pusing kayaknya. Gak apa-apa, tapi kalian perlu tahu sebagai dokter gigi bahwa kemungkinan Sjögren syndrome itu harus menjadi salah satu diagnosis penting kalau ada kasus serostomia. Ya. Karena dia punya gambaran klinis itu sama dengan serostomia tadi yang di awal. Mulutnya kering, jadi bisa pecah-pecah, bisa terasa panas, bisa ada angiosisnya berulang kali, ya, pembengkakan kelenjar salivanya, bau mulut, dan ini tuh adalah gejala yang ada di rongga mulut. Nah, gejala lain ini yang perlu ditanyakan sebenarnya. Ada nggak matanya kering atau tidak? Ya. Kemudian ya, yang lainnya ini kita agak susah ya sebenarnya, nanti cepat lelah, demam itu beberapa kali. Nah, kalau misalnya kayaknya ada mengarah ke sini, ya, kemudian lakukan dulu serometri. Lacrimal flow ini adalah dilakukan oleh spesialis mata biasanya. Maka nanti dalam perawatan kosmetik perlu dilakukan rujukan ke spesialis mata atau spesialis penyakit dalam sebagainya ya, bisa membantu kita untuk diagnosis. Jadi at least kamu sudah tahu di awal kayaknya ini kemungkinan Sjögren syndrome. Jadi ketika kita merujuk, kita sudah bisa memaparkan pemeriksaan klinis apa sebenarnya sudah kita lakukan. Jadi dalam surat rujukan ada kan ya. Nah, autoantibody ini sangat spesifik ya. Tes ANA itu adalah autoantibody anti-nuklear antibody. Ya, anti-nuklear antibody itu adalah biasa digunakan untuk tes mendeteksi penyebaran autoimun kita. Kalau dia positif, akan dilanjutkan dengan anaprofil. Anaprofil itu ada banyak listnya. Nanti akan dilihat di mana yang positif. Saya nggak punya contohnya. Nanti saya ketikkan dokter Najla, saya masukkan di dalam LMS ya, contohnya ya. LMS-nya hari ini lagi down. Oke, sama kita juga nggak bisa absen, simpeknya lagi down. Ini rangkuman sebenarnya. Nggak usah dihafalin semua, saya nggak akan keluarkan ujian. Ya. Tapi mungkin yang perlu dilihat nanti ketika menjawab atau menganalisis soal ujian, mungkin akan ditanya pemeriksaan apa yang perlu dilakukan, gitu ya. Kemungkinan diagnosisnya. Ya. Sama dok semua juga soalnya gitu dok nanya. Tapi nggak susah kok. Kamu lihat kata kuncinya di situ. Oke? Jadi kalau si Sjögren syndrome kita pasti akan ada ocular symptom, oral symptom,
Nah, ocular sign ini akan dilakukan oleh dokter spesialis mata. Nah, yang ini histopatologi ini biasanya akan dilakukan biopsi pada kelenjar prior minor. Ya, bisa di mukosa bukal, bisa di labial. Dia akan melakukan biopsi, dia akan dikirim ke patologis, akan dilihat hasilnya seperti apa. Ya, untuk penata laksanaan pasti perlu rujukan ya. Ini saya menekankan rujukan dengan dokter spesialisnya. Begitu juga nanti ketika kalian bekerja di rumah sakit, nah, itu akan berjalan ya sistem rawat bersama seperti ini. Oke. Kayaknya saya rasa yang lainnya Bruni dan Celorea ini nggak susah ya. Ya, kalau tadi serosomnya itu kurang salivanya, Celorea kebanyakan yang ekses gitu kan, ya. Oke, kalau dia, nah ini mumps, saya baca ya, mumps ya. Ada yang mau ditanyakan untuk mumps? Tidak ada. Gambaran klinis, kamu bisa baca di sini. Diagnosis dan treatment juga. Scaladenitis bakterial, ya penyebabnya adalah alpha hemolytic. Nah ini kalau berkurang aliran saliva pasti bisa terjadi hal-hal komplikasi yang tadi ada di depan. Pokoknya kembali lagi kaitkan dengan serosomia yang ada di awal tadi. Oke? Nah ini ya obstruktif scaladenitis yang tadi saya gambarkan, saya ilustrasikan dengan selogram. Ya enggak ada. Obstruktif scaladenitis di buku ada apa yang disebut dengan polip itu adalah batu kelenjar liur sialolimpias. Atau nama lainnya bisa disebutkan karena obstruktif sialadenosis. Nah ini yang paling terakhir, dia bengkaknya kenapa? Sesuatu keadaan neoplastik sakit, komisi obat-obatan, penyalahgunaan alkohol, gangguan gizi. Jadi di sini dia tapi nggak sakit. Diagnosis dibuat dan pengecualian diskusikan, kita sudah melakukan penelitian apakah ini karena infeksi bakteri. Baru kita buat diagnosisnya ini adalah scaladenosis. Ya, jadi itu adalah pilihan terakhir med by exclusion. Oke. Pengobatan faktor